Halo Sobat Ngotak, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di konten pembahasan soal UTBK tahun 2025. Kali ini kita akan kembali membahas soal-soal yang telah beredar di X atau Twitter ya teman-teman. Nah kali ini ada salah satu soal yang katanya itu adalah soal yang keluar pada UTBK hari ke-6. Kalau gitu yuk kita diskusikan bareng-bareng. Nah di sini dikatakan pada teks bacaan, Sinta berada di atas suatu kapal sehingga dapat melihat bayangan pantulan suar di permukaan laut, gitu ya. Nah lampu suar itu berada pada ketinggian 72 meter di atas permukaan laut. Lantai tempat kapal Sinta berdiri itu berada pada ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut, sementara tinggi Sinta itu adalah 180 cm. Jadi kalau kita perhatikan dari ilustrasi, di sini tuh ada lampu suar gitu ya teman-teman, atau mercusuar. Nah sementara yang ini tuh adalah permukaan laut, ini laut. Nah ini tuh kapal ini seperti kapal apa ya, kapal deck gitu atau kapal feri gitu ya teman-teman ya. Nah jadi ada seseorang yang berdiri di salah satu lantai kapalnya gitu ya. Nah lantai kapalnya itu ketinggiannya itu adalah 3 meter, ini 3 meter. Kemudian nanti di sini ada orang itu ketinggiannya 180 cm atau 1,8 meter gitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Kapal yang ditumpangi oleh Sinta itu berada pada jarak 80 meter dari kaki menara suar. Oke. Jika kapal bergerak 60 meter sejajar dengan garis pantai, maka jarak bayangan lampu menara suar ke kapal itu bertambah sebesar berapa? Jadi yang kita lihat tuh adalah bayangan lampu yang terletak di permukaan laut. Contohnya kalau pada gambar ini, bayangan lampunya tuh letaknya di sini nanti ya teman-teman, ketika si pengamat atau si Sinta ini melihat ke air laut. Jadi bayangannya itu di sini. Nah kemudian pada pertanyaan di sini dikatakan bahwa jarak kapal Sinta ke bagian dasar mercusuar itu adalah 80 meter, berarti yang ini. Nah dia itu bergerak lurus sejajar dengan garis pantai. Nah garis pantainya gini, garis pantainya begini, dan ini pergerakan dari kapal si Sinta gitu ya. Nah awalnya bayangan pantulan lampu itu ketika jaraknya 80 meter itu letaknya di sini teman-teman ya. Oke. Nah kemudian ketika dia bergerak maju sejajar dengan garis pantai, maka nanti bayangan pantulan lampu mercusuarnya itu berpindah di sini. Nah yang ditanya itu adalah berapa sih jarak bayangan lampu menara suar itu ke kapal. Nah nanti dia akan mengalami pertambahan. Nah kita anggap misalnya jarak dari pantulan bayangan lampu ke kapal itu yang pertama dari sini ke sini ya. Kita anggap ini nanti misalnya sebagai X gitu. Terus nanti jarak bayangan lampu mercusuar ke kapal setelah kapal bergerak itu di sini. Itu sebesar Y. Nah, dia tuh nanya, berapa sih bayangan lampu menara suar ke kapal itu bertambah. Jadi nanti ada mengalami pertambahan jarak bayangan ini ke kapal gitu ya. Nah, itu yang harus kita hitung. Nah, untuk menghitung itu kita coba perhatikan ilustrasi yang sudah kita buat berikut. Oke, jadi untuk mempermudah, saya sudah buatkan ilustrasi yang melibatkan beberapa bentuk segitiga ya teman-teman. Yang pertama ada bangun segitiga ABC dan segitiga CDE. Nah, ABC dan CDE itu adalah segitiga yang menunjukkan hubungan antara posisi awal kapal dengan mercusuar gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan. Nah, kemudian ada segitiga ABF dan segitiga FGH. Nah itu menunjukkan hubungan antara mercusuar dengan posisi kapal setelah dia bergerak sejajar dengan garis pantai sejauh 60 meter. Nah kita lambangkan bayangan pantulan lampu mercusuar ke kapal yang pertama itu adalah yang C. Kemudian setelah ia bergerak, bayangan lampu mercusuar ke kapal itu adalah yang F gitu ya teman-teman. Nah kita beri tanda bahwa yang pertama itu untuk bayangan dari C ke kapal D sebagian sini kita berikan nanti ukurannya itu sebesar X gitu ya untuk mempermudah. Nah kemudian nanti B ke C ini panjangnya itu akan menjadi sepanjang 80 meter dikurangkan dengan X, 80 min X. Oke. Nah kemudian yang FG ini nanti kita lambangkan dengan Y. Sementara yang B ke F ini nanti kita lambangkan dengan panjang BG dikurangkan dengan Y gitu ya.
Nah, sekarang jadi masalah, kita harus hitung panjang BG terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, karena kapal kita ini bergerak sejajar dengan garis pantai, maka nanti sudut yang terbentuk antara kapal ke menara dengan kapal ke posisi akhir pergerakannya itu adalah segitiga siku-siku. Artinya sudutnya itu 90 derajat. Kita buat gambaran nanti bakalan seperti ini. Nah, nanti kita bisa memperoleh berapa sih panjang jarak dari B ke G tadi, atau dasar menara ke bagian paling ujung dari posisi terakhir si kapal gitu ya. Nah, sini ada B, D, G. Di sini ada 80, di sini 60. Nah, BG-nya ini bisa kita hitung. Kalau dengan triple Pythagoras, kalau di sini ada 8, sini 60, ini kan mengikuti perbandingan 4 sama 3 gitu ya. Berarti nanti sisi miringnya pasti 5 gitu. Nah, 4 supaya jadi 80 itu dikali 20, 3 supaya jadi 60 juga dikali 20, berarti 5 juga harus dikali 20. Berarti ukuran asli dari B ke G itu adalah 100 meter ya teman-teman. Nah, kita peroleh panjang BG itu adalah 100 meter. Panjang B ke G itu adalah 100 meter. Nah, karena BG itu 100 meter, berarti nanti si BF yang ini, nah itu panjangnya sama dengan 100 dikurangkan dengan Y. Oke. Jadi kita memperoleh dua buah bangun yang kalau kita lihat kedua bangun ini masing-masingnya itu berguna untuk mencari berapa nilai X, berapa nilai Y dengan menggunakan konsep kesebangunan pada segitiga. Nah, untuk lebih mudah, teman-teman bisa perhatikan gambar ilustrasi berikut. Oke, ini dia ilustrasinya ya. Nah, jadi ini ilustrasi yang menyatakan hubungan antara menara dengan posisi awal kapal serta menara dengan posisi akhir kapal gitu ya. A ke B itu adalah tinggi menara teman-teman. Berarti ini nanti masing-masing tingginya adalah 72 meter. 72 meter, ini juga 72 meter. Nah, untuk B, C, D. CD itu tadi kita anggap posisinya sebagai X, yaitu posisi awal si kapal terhadap bayangan pantulan lampu pertama. Nah, yang BC itu nilainya adalah 80 dikurangkan dengan X. Yang ini juga sama, FG itu adalah posisi atau jarak dari bayangan pantulan lampu ke posisi akhir dari si kapal. Kita lembangkan ini dengan Y. BF tadi kita udah hitung, BG-nya 100, berarti BF itu adalah 100 dikurangkan dengan Y. Nah, untuk DE dan GH ini sama-sama menyatakan jarak dari si pengamat ke permukaan laut. Nah, itu dihitung dengan cara menjumlahkan antara ketinggian lantai kapal dia berdiri dengan tinggi badannya gitu ya. Nah, 3 meter ditambahkan dengan 1,8 meter, berarti 3 meter 1,8 meter. Maka nanti kita akan peroleh ketinggian DE dan GH itu sama dengan 4,8 meter. Nah, ini sama ya teman-teman, 4,8 meter, yang ini juga 4,8 meter. Nah, karena kita diminta untuk menghitung perubahan jarak dari bayangan pantulan lampu mercusuar ke kapal, berarti kita harus dapat dulu berapa sih X-nya, berapa Y-nya, nanti kita hitung selisih. Nah, untuk mencari X dan Y, masing-masing kita gunakan perbandingan. Oke, kita gunakan dulu perbandingan untuk menghitung si X ya teman-teman. Nah, kita hitung dengan cara yaitu 72 sisi tegak bandingkan dengan sisi tegak yang ini. Nah, berarti 72 per 4,8 sama dengan per X. Oke, tinggal kita operasikan kali silang. 72X sama dengan 4,8 kalikan dengan 80 min X. Kita peroleh 72X sama dengan 4,8 kalikan dengan 80 gitu ya. 4,8 kalau dikalikan 80 kita dapat nilainya adalah 384. 4,8 dikalikan dengan min X dapat min 4,8X. Berarti 72X tambahkan dengan 4,8X sama dengan 384. Kita jumlahkan dapat 76,8X sama dengan 384. Berarti nilai X sama dengan 384 per 76,8. Sehingga diperoleh hasil akil X sama dengan 5 meter. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk menghitung nilai si Y. Nah, untuk nilai si Y itu sama. Kita bandingkan antara tinggi mercusuar, berarti 72, per tinggi pengamat, yaitu 4,8,
sama dengan alasnya yang B ke F, berarti sama dengan 100 min Y per Y. Kita lakukan perhitungan yang sama. Kali silang berarti 72Y sama dengan 4,8 kalikan 100 dikurangkan dengan Y. Diperoleh 72Y sama dengan 480 dikurangkan dengan 4,8Y. 72Y tambahkan dengan 4,8Y sama dengan 480. Diperoleh 76,8Y sama dengan 480. Berarti nilai Y sama dengan 480 dibagi dengan 76,8. Nah, ini teman-teman tinggal hitung. Berarti nanti diperoleh nilai Y sama dengan 6,25 meter gitu ya. Nah, jadi ketika X dari C ke D itu jaraknya hanya 5 meter, ketika Y dari F ke G itu jaraknya adalah 6,25. Nah, yang ditanya itu adalah pertambahan panjangnya. Berarti teman-teman tinggal kurangkan tuh 6,25 dikurangkan dengan 5 meter, diperoleh hasil akhir yaitu 1,25 meter. Sehingga jawaban untuk pertanyaan ini yaitu jarak bayangan lampu menara ke suara kapal itu bertambah sebesar 1,25 meter. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang opsi E.